Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uka Rahmat Ghazali dari SMK Negeri 1 Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Dan saya mengampu pada mata pelajaran PPKN. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 pada tahun 2022 di Universitas Hairun Ternate. Dan inilah video praktik mengajar saya, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran PPKN. Ya, tadi sudah dibuka oleh Bapak, dan sekarang kita coba untuk menambah semangat dengan nilai-nilai kita semuanya. Oke, siap. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia 12 multimedia. Ye 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 ye. Oke, sekarang sudah dibuka, kemudian kita berdoa bersama dipimpin oleh Nasr. Silakan Nasr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita semua membaca doa. Membaca doa dalam hati mulai. Baca doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Nasr. Oke. Ya, sekarang Bapak absen dulu untuk multimedia 2. Ya, kelas 12. Laira Firnanda. Oke, kemudian Maulida Ramandika, kemudian Melanis, kemudian Nadia, kemudian Neng Resta, oke, kemudian Noviani, Fitiani ada? Ada. Oke. Rani hadir. Oke, kemudian Resa, oke, kemudian Rosita, kemudian Nazwa Arianti. Siap. Alhamdulillah semuanya sehat. Tadi ada yang sakit, semoga disembuhkan segera ya. Oke. Ya, selanjutnya tadi sudah kita berdoa, kemudian semuanya dalam kondisi sehat, dan tentunya mohon dirapikan bajunya dan juga tidak ada sampah seperti ini. Oke, sebelum nambah semangat lagi, kita bernyanyi bersama untuk sebuah bentuk nasionalisme kita, karena kita juga belajar PPKN ya. Oke, siap. Hafal lagu Bapak Menteri. Semuanya sama-sama nyanyi ya. Berdiri semuanya dong.
tetapi materi ini mungkin nanti akan berhubungan dengan dalam kehidupan sehari-hari kita semuanya. Karena materi hari ini adalah tentang apa nih? Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ini sangat berarti sekali dalam kehidupan sehari-hari, dan kita pastinya harus mempunyai motivasi tinggi karena peran-peran lembaga penegak hukum Indonesia itu akan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Ya. Nah, di sini juga Bapak akan menyampaikan sebuah materi sebelumnya, yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, hari ini kita bagaimana nih sebagai warga negara tahu peran lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia, ya. Nah, seperti itu. Oke, kita akan lihat tujuan pembelajarannya. Oke. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan melalui kegiatan pembelajaran hari ini dengan model problem based learning yang saat ini berlangsung dengan kalian peserta didik, diharapkan untuk dapat mengklarifikasi peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian dengan disiplin, teliti, bertanggung jawab, dan gotong royong. Kemudian menganalisa peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian dengan disiplin, teliti, bertanggung jawab, dan gotong royong. Kemudian mengevaluasi dan menyimpulkan tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Kemudian menyajikan hasil evaluasi secara disiplin tentang peran lembaga penegak hukum dan menjamin keadilan dan kedamaian. Mendemonstrasikan hasil evaluasi peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian dengan baik dan benar. Oke, itu yang Bapak sampaikan mengenai tujuan pembelajarannya yang ada dalam materi ini. Oke, nah sebelumnya mungkin untuk menyangkut materi, Bapak akan membagikan KKPD ya, terkait dengan apa? Terkait dengan materi hari ini yang akan disampaikan. Oke, siap. Nanti kita akan berdiskusi, tapi belum diskusi karena belum materi. Nah, ini KKPD-nya. Atau nanti aja ya. Oke, siap. Sekarang kita ke materi. Tuh. Oke, lihat di sini ada gambar apa saja? Oke, kemudian hakim atau jaksa atau pengacara? Oke, atau advokat ya. Kemudian kejaksaan agung. Kemudian di sini gedung-gedung, ada orang-orang. Nah, biasanya kalau di pengadilan ada apa? Ada hakim, ya, ada hakim yang di dalamnya, ada pengacara juga yang pengacara internal gitu. Terus kemudian yang kedua, polisi, sedang apa tuh? Menjaga keamanan. Ya, biasanya kalau demonstrasi tuh belajar ya. Terus kemudian selanjutnya pengacara. Ya, pengacara. Ini ada kasus nih, kasusnya apa? Mirna cyanida, kopi cyanida. Ya. Dengan temannya kalau waktu itu kalau nggak salah kasusnya ya, seperti itu. Kemudian ini advokat terkenal nih, pengacara terkenal, siapa tahu? Otto Hasibuan ya. Ada lagi yang tahu pengacara artis yang banyak Mari. Terus kemudian apa lagi? Farhad Abbas, tahu? Oke. Terus ada lagi, yang lain lagi ada? Oke, silakan nanti saya lagi juga pengacara artis apa aja, pengacara terkenal. Kemudian kejaksaan, kemudian KPK. Nah, sebelum materi lagi ada yang tanya. Oke, silakan Naswa, berdiri boleh. Dari semua lembaga yang tertera di depan, apakah saling berkaitan dengan materi mengenai penegak hukum? Oke, penegak hukum ya kan. Tadi kan materinya tentang penegak hukum ya. Oke, silakan stop dulu teman. Itu pernah loh buat Oke. Nah, ini yang digambarkan di depan, ada gambar-gambar di depan ini pastinya berkaitan. Salah satu contoh adalah KPK ini adalah sebuah lembaga independen, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini pastinya ada sebuah peran-peran di dalamnya. Jaksa punya peran terkait dengan korupsi. KPK juga punya peran. Kemudian penasihat hukum ataupun pengacara, advokat juga punya peran. Terlanjut juga dengan hakim juga punya peran. Nah, akan kita pelajari hari ini. Oke,
Kita lihat. Siap ya? Materi hari ini. Siap. Yang pertama. Oke. Yang mana Pak? Polisi. Peran polisi. Kita baca. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas. Ada 4M tuh. Pertama, melindungi, mengayomi, serta menegakkan hukum. Oke, itu adalah tugas daripada polisi. Peran polisi adalah sekali lagi melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Oke, tahu? Ya. Ada yang pernah lihat polisi di jalan? Kira-kira ada pertanyaan nggak tentang polisi ini? Ada. Boleh. Dia sering lihat polisi yang suka menilang seseorang yang mengendarai motor. Oke. Apakah ini bentuk peran polisi bukan kalau enggak? Kira-kira ada yang tahu? Hah? Peran polisi. Apa peran polisi? Karena kemungkinan orang tersebut melanggar peraturan, tidak memakai helm. Ya, betul. Terus Peraturan yang lain mungkin ya, yang aturannya yang ada dalam sebuah undang-undang. Nah, kita lihat di sini peran kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kemudian pasal 13 menyatakan tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, yang tadi sama dia tuh ditanyain ada nilai penilangan nih, ya. Apa nih? Menegak hukum. Menegakkan hukum itu berarti ada si pengendara motor atau mobil tidak menggunakan helm, tidak apalagi mungkin SIM atau spion saja itu mungkin melanggar hukum seperti itu ya. Oleh karena itu ada sebuah bentuk menegakkan hukum. Kemudian yang ketiga adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan yang keempat pelayanan kepada masyarakat. Jadi tugas polisi adalah, peran polisi adalah yang terakhir, kita sebagai masyarakat dilayani oleh polisi. Butuh SKCK dilayani oleh polisi. Ya mungkin kalian nanti sebentar lagi ini kelas 12 ya. Nah itu akan dilayani ketika membuat SKCK ya, seperti itu. Ini kita lanjutkan. Peran yang kedua adalah peran kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Ya, penuntutan ini adalah berarti kalau ada kasus ya dituntut. Kasusnya apa, cari undang-undangnya, melanggar atau tidak, berarti dituntut ya, dengan pasal yang berlaku, dengan aturan yang berlaku, dengan denda atau sanksi yang berlaku ya, seperti itu. Nah di sini peran kejaksaan adalah melakukan penuntutan. Kedua adalah melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum yang tetap dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang tersebut. Oke, itu adalah peran kejaksaan. Jadi ada tuntutan hukum. Ya, ketika di peradilan, ya nanti dengan ada hakim, nah nanti kita jelaskan hakim juga. Nah, jaksa itu adalah tugasnya menuntut. Ya, kalau seandainya ada masalah, tuntutkan, taikkan dengan bukti yang ada, seperti itu. Nah, kemudian nanti akan berkaitan lagi nih, gitu, jaksa dengan apa? Nah, ini peran kejaksaan selanjutnya di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa hukum dapat bertindak baik di dalam maupun di luar peradilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Oke, selanjutnya berkaitan dengan hakim nih, karena di pengadilan pasti ada hakim. Nah, menurut Undang-Undang NRI tahun 1945 pasal 24 ayat 1 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Itu bentuk hakim ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya hakim adalah orang yang bergerak dalam kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai peran yang sangat penting, yaitu mengambil sebuah keputusan dalam peradilan. Beda kalau jaksa tadi menuntut, kalau hakim mengambil keputusan, memutuskan. Artinya ini yang orang yang sangat luar biasa dan sebuah peradilan tuh ya, ketika mau hukumannya 1 tahun, 2 tahun sampai 10 tahun atau seumur hidup itu diputuskan oleh hakim ya, dan hakim pun juga sesuai dengan tuntutan yang ada sepertinya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya advokat. Nah,
dan bahasa kita mah pengacara ya. Iya. Pengacara. Nah, pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tertulis bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat untuk undang-undang ini. Seperti itu. Ya, boleh yang di PNS ya, atau internal pengadilan, atau juga yang di luar pengadilan itu sendiri. Ya seperti kalian tadi sebutkan, ada Otto Hasibuan, ada siapa tadi? Hotman Paris, kemudian Farhad Abbas, itu kan sama artis-artis kan, ya dipakai gitu ya. Ketika ada kasus, kemudian itu adalah di luar pengadilan, eksternal seperti itu. Nah, boleh nggak internal? Boleh, silakan. Itu yang ada di dalam internal pengadilan. Nah, itu menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Nah, sebagai penegak hukum, advokat menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat dan tidak terpengaruh kekuasaan negara. Jadi melayani masyarakat di sini adalah ketika memang ini perlu dilindungi, perlu dibantu masih mengenai masalah hukum, itu bisa oleh penasihat hukum, oleh advokat seperti itu ya, oleh pengacara. Nah, contoh misalnya saya ketika punya kasus masuk pengadilan, ya ada penuntut hukum, kejaksaan. Nah, kita dibantu oleh siapa? Oleh pengacara. Nggak mungkin itu kita sendiri, nggak mungkin. Ada pengacara di situ, baik itu internal maupun eksternal seperti itu. Nah, itu ada sebuah forum dalam sebuah peradilan. Nah, tadi ada hakim, ada jaksa, advokat, kemudian ada jaksa, kemudian ada advokat atau pengacara. Nah, peran yang terakhir adalah peran KPK. Nih, KPK ini adalah kepanjangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke. Ya, dibentuk oleh siapa? Berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ya, itu mengenai peran korupsi. Nah, jadi KPK ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, itu adalah peran-peran dari mana termasuk juga korupsi itu ya, tentang korupsi mungkin tentang yang lain-lain, mencuri barang atau televisi mungkin ditindak oleh KPK karena bukan wewenangnya ya. Wewenang daripada KPK adalah tentang korupsi, penyuapan ya, terus kemudian apalagi kolusi, korupsi, nepotisme itu oleh KPK ditindak. Oke? Ada yang tanyakan? Ya, kalau tidak ada, yang mungkin mengenai peran tadi, coba kita refleksi dulu sebentar. Peran penegak hukum di Indonesia ada berapa tadi? 5. Ada 5. Apa saja? Pertama, kepolisian, jaksa, hakim, advokat, KPK. Nah, itu adalah 5 tadi adalah penegak hukum yang ada di Indonesia. Dan 5 ini memiliki peran masing-masing, enggak sama. Ya, tapi satu saling berkaitan. Oke, paham ya saya tadi? Oke, jadi saling berkaitan. Ya, seperti itu. Oke, kalau sudah kita akan coba masuk ke diskusi ya, karena materi ini ya sudah tersampaikan dengan baik dan bisa tadi sudah refleksi juga. Nah, modul sudah Bapak share di grup WA ya mengenai peran penegak hukum ini, silakan dibuka ya. Dan sekarang kita coba untuk mengkapi LKPD ini, mengisi LKPD ini sesuai dengan perannya masing-masing. Oke, silakan untuk berdiri dulu, kita akan bagi kelompok. Ya. Hitung hitungan sampai 5 berarti ya. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 5. Oke, silakan yang 1 berkumpul dengan 1, 2 berkumpul dengan 2, kemudian 3 dan selanjutnya. Oke. Enggak, silakan langsung. Adalah KPK ya. Kemudian
Silakan lihat di modulnya, ya. Silakan modulnya dilihat, materi tadi, dan mungkin ada materi-materi yang mungkin bisa kalian coba gali lagi, identifikasi lagi, analisis lagi, dan tuangkan dalam KKPD tadi, ya. Silakan untuk waktunya Bapak kasih waktu sekitar 70 menit dari sekarang, ya. Boleh lihat handphonenya tadi. Oke, kalian nanti boleh untuk setelah diskusi boleh presentasi, ya, dengan menggunakan produk mungkin, ya, apakah dengan poster boleh gitu, ya, terus kemudian dengan apa lagi, dengan video juga boleh, ataupun dengan infografi juga boleh, ya. Nanti ditayangkan di depan, ya. Jadi nanti yang presentasi langsung ada tayangan produk kalian.
Oke, diskusi waktunya selesai ya. Untuk produknya, apakah itu infografis ataukah itu poster, boleh dikumpulkan di Google Classroom ya. Ya, silakan dikumpulkan di Google Classroom, nanti kita tampilkan ya, sesuai dengan perannya masing-masing. Oke, nah sekarang persiapkan untuk ke depan presentasi ya, dimulai dari kepolisian, kemudian kejaksaan, kemudian kehakiman, kemudian advokat, dan terakhir adalah KPK. Oke, siap ya? Oke, siap ya? Enggak. Mulai kepolisian ya, Pak? Oke, bukan. Sekarang kita lihat tadi yang sudah dibuka ya. Apa? Apa? Nah ini adalah produk yang mereka buat mengenai tentang peran kepolisian. Ya, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nama peran kepolisian. Yang pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penyelenggaraan, dan penyitaan. Kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasukkan tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyelidikan. Keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Keenam, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang ketujuh, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara. Yang delapan, mengadakan penghentian penyidikan. 9, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Yang ke-10, mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. Sekian. Belum tanggapan dulu mungkin dari teman-temannya mengenai tentang kepolisian. Ada? Boleh. Itu bertanya kalau Boleh berdiri, ulang. dia bertanya kalau buat kepolisian dalam menegakkan hukum di lingkungan masyarakat, apa yang bisa dilakukan oleh kepolisian? Oke, pertanyaannya katanya kalau di masyarakat ya ada sebuah kasus ya. Nah, bagaimana, apakah polisi bisa menangkap atau tidak gitu ya? Bagaimana? Bisa. Ya, sesuai dengan apa tadi? Sesuai dengan undang-undang. Ya. Silakan. Sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia. Oke, betul. Jadi itu adalah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tadi apa itu namanya? Ada menegakkan hukum, ya, melayani masyarakat. Bahwasanya masyarakat perlu kedamaian, perlu keadilan. Ketika misalnya contoh nih, ya, contoh misalnya maling ayam, gitu ya. Maling ayam tuh kira-kira itu bisa nggak sama polisi? Peran polisi adalah menegakkan hukum biar damai gitu, biar tidak ada pencurian seperti itu. Oke, ada lagi yang bertanyakan? Ya, sudah cukup? Oke, tepuk tangan dong. Silakan di closing. Yang dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti boleh. Pokoknya saya menanggapi saja, yang menanggapi juga yang di depan, ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah kejaksaan. Silakan ke depan. Kejaksaan bikin produk ya. Kejaksaan. Produknya mana? Ini kejaksaan ya. Ya, betul. Bikin poster berarti? Poster? Poster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegak informasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan kolusi dan nepotisme KKN. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan, pengaruh kekuasaan lainnya. Adapun dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu yang pertama di bidang pidana, yang kedua di bidang perdata dan tata usaha negara, dan yang terakhir di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Silakan, apakah ada yang mau bertanya? Oke, ada yang bertanya katanya? Ya. Boleh? Ya. Mengenai jasanya. Siapa mau bertanya? Boleh berdiri? Ya, boleh berdiri. Izin bertanya, apakah ada perilaku jaksa yang tidak boleh dilakukan? Apakah ada perilaku jaksa yang tidak boleh dilakukan? Oke, adakah? Silakan dicari. Mungkin dari ini sudah mana? Nggak ada. Ada dari yang lain? Boleh. Bantu jawab ya. Boleh. Silakan ulang. Ada tugas jaksa yang dilarang dilakukan, yaitu menggunakan jabatan atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, merekayasa fakta-fakta hukum dalam penggunaan perkara, menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik ataupun secara psikis. Oke, nah itu ya, jadi ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh jaksa ya, yaitu tadi pribadi juga, kemudian tentang psikologi juga, nggak boleh tuh menekan psikologi juga ya, seperti itu yang sudah tadi diungkapkan oleh Wulan, seperti itu yang sudah dibacakan ya. Terima kasih Mas Wulan. Ya, oke, ada lagi kejaksaan? Sudah cukup? Oke, silakan di close. Sekian Kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok yang ketiga yaitu hakim. Boleh, silakan hakim. Dikumpulkan juga ya, kita demonstrasikan hasilnya hakim. Oke, bikin poster. Hakim mengadili perkara seadil-adilnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi, yaitu peran Hakim Republik Indonesia. Peran hakim di sini adalah memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Kemudian, dan cukup. Ya, di sini posternya adalah. Dan di sini hasil produk kami yaitu hakim mengadili perkara seadil-adilnya. Oke, jadi seadil-adilnya. Ya, ada tanggapan mengenai poster atau yang dipresentasikan? Enggak boleh. Oh iya boleh. Apa namanya? Siti Salma. Enggak Siti Salma. Apa yang mau ditanyakan? Tinggal tanggapan. Apa peran hakim dalam menanggapi kasus? Ya, saya jawab. Karena hakim memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan dalam peradilan sesuai dengan Undang-Undang NRI tahun 1945 pasal 24 ayat 1. Ya, isinya apa? Isinya apa? Oh, tadi tentang undang-undangnya saja ya. Oke. Itu berarti jadi keputusan
memutuskan di dalam sebuah peradilan yang sudah dituntut oleh jaksa, ya, oke, diputuskan oleh hakim sesuai tadi dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. pasal 24 ayat 1. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada. Oke, Nasma silakan Nasma. Dari pertanyaan dari materi tersebut, Nasma menanggapi mengapa seorang hakim mempunyai kekuasaan yang merdeka. Kekuasaan yang merdeka. Ya, saya tanggapi. Ya. Karena hakim memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan dalam peradilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24 ayat 1. Ya, itu tadi mengenai hakim ya. Ada lagi? Tidak ada? Ada? Oke, cukup. Sangat ikhlas. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, selanjutnya kelompok 4 ya, mengenai advokat. Ya. Advokat bikin produk juga. Advokat apa ini? Infografi. Oh, artikel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang peran advokat Republik Indonesia. Yang pertama, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang kepada kode etik, profesi, dan peraturan perundang-undang. Yang kedua, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang kepada kode etik dan profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pribadi kalian dalam sidang pengadilan. Yang keempat, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut, yang diperlukan untuk membela kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undang. Kelima, advokat berhak atas keberhasilan hubungan dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Keenam, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Ya, ada pertanyaan? Ada. Boleh. Nasa lagi, ya boleh. Ada yang lain mungkin? Oke, kita nasa dulu. Dari peran advokat tersebut, apakah ada hambatan bagi advokat dalam menjalani perannya tersebut? Oke, ya. Tadi dari Najwa, apakah ada hambatan atau tantangan mengenai Saat menjalankan advokat? Ada nggak? Ada. Seperti apa? Seperti dari Klien. kliennya Oh, memang Mencari tahu tentang itu ya, tentang kasus yang ada ya. Betul. Ya, itu hambatan mungkin ya. Jadi mungkin saya bisa membantu. Atau ada yang membantu sebelum saya? Ada? Hambatan advokat pengacara ada? Ada. Boleh. Saya membantu. Hambatan mendatangi advokat ada yang pertama yaitu kesadaran hukum terdakwa, hambatan yang berasal dari internal advokat, buruknya stigma masyarakat, sulitnya menghadirkan saksi A, dan munculnya mafia peradilan. Oke, ya berarti ada itu hambatan benar. Mafia peradilan, kemudian mendatangkan siapa tadi saksi, itu susah juga, itu susah. Kan kadang-kadang ada seseorang yang tidak mau jadi saksi, tidak mau masuk dalam ranah hukum, gitu. Itu ada sebuah hambatan.
Misalnya saya sebagai advokat nih, saya kasusnya ini dengan ini. Ketika Naswa menjadi saksi itu nggak mau, ada yang seperti itu. Dan itu adalah sebuah hambatan. Dan termasuk juga tadi terhadap advokat itu sendiri ya, komentar itu sendiri mengenai keilmuan kah, mengenai wawasan kah, atau channel-channel yang lainnya, itu adalah sebuah hambatan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, ada lagi? Cukup? Oh banyak ya. Boleh. Ya, enggak. Apakah seorang advokat boleh menolak perkara? Apakah seorang advokat boleh menolak perkara? Boleh? Apakah boleh ya? Boleh. Kenapa? Karena suatu alasan. Nah, Karena dengan alasan yang tertentu. Oke. Dan juga tadi advokat bebas ya. Katanya apa tuh? Sebutin. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan. Ya, itu bisa jadi. Ya. Atau ada yang membantu? Boleh. Ya, dibantu lagi jawabannya apa? Advokat menolak klien di dalam kondisi-kondisi tertentu diperbolehkan selama sesuai dengan apa yang ada di dalam kode etik profesi advokat. Dalam kondisi tertentu, advokat dibolehkan menolak perkara, memberikan bantuan hukum kepada calon klien, atau mengundurkan diri dari pengurus perkara kliennya. Oke, tepuk tangan loh. Siap. Oke, cukup ya. Oke, maka sana di pos. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok terakhir. Ya, sama kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau singkatan dari KPK yang akan dibacakan oleh Wulandari. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang pertama adalah melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan selanjutnya untuk tanya jawab boleh. Oke, mungkin ada yang mau menanggapi atau mau bertanya? Boleh, silakan. Dapatkah biaya korupsi diukur? Berapakah biaya ataupun korupsinya diukur gitu? Korupsinya berapa gitu? Oh. Mohon maaf sebelumnya kita belum bisa menjawab karena belum sampai sejauh itu. Tetapi kita hanya bisa materi dasarnya saja. Peran dasar. Ya. Oke. Berarti mungkin bisa bisa mencari di Google mungkin mengenai itu batasan-batasan berapa jumlah mungkin ya korupsi. Ya, ada? Ya, boleh. Silakan. Siapa yang menanggung kerugian negara akibat tindak maaf sebelumnya? Yang Bapak tanyakan barusan, apakah kamu tahu jumlah? Ya, mungkin dari teman-teman. Oke, boleh berapa? Boleh. Batasannya ditaksir merugikan negara sebesar 2,3 triliun. Oke, kalau misalnya batasan sampai 2,3 triliun. Itu batasannya. Ada lagi? Kalau saya sih, kalau misalnya selama itu memakai uang rakyat itu ada tindakan korupsi, ya, betul nggak? Betul. Kalau mungkin nanti kalian bisa gali lagi ya, Ya. Ada lagi yang mau ditanya terkait dengan korupsi? Boleh ya? Enggak deh. Bagaimana dengan maraknya pejabat-pejabat Oh, tinggi di sana yang melakukan korupsi? Mungkin kalau saya ketahui, KPK kemungkinan akan mencari tahu dulu, menggali informasi apakah pejabat itu benar-benar korupsi
Ya, tadi jawabannya adalah pastinya dari KPK itu sendiri akan mencari tahu informasi yang sebanyak-banyaknya terkait dengan itu. Jangan sampai menangkap tidak ada bukti ya. Jadi buktinya harus ada, ya buktinya harus ada. Itu tidak semena-mena ketika seorang KPK menangkap seorang yang dituduh korupsi seperti itu. Ya. Oke, ada lagi? Cukup ya? Oh ada, boleh. Boleh. Ciri-ciri tindakan korupsi apa? Ya, yang pertama kayak banyaknya informasi dari luar, terus kita tuh menyelidiki apakah benar atau tidak. Yang kedua, kalau ada informasi kehilangan uang kayak gitu, karena rata-rata korupsi mengambil uang. Ya, sudah. Pastinya ada sebuah tanda di situ ketika korupsi itu. Apa sih tandanya ketika ada yang korupsi? Mungkin ketika tidak sinkron antara laporan dengan pengeluaran, ya seperti itu ya. Itu contoh. Berarti di sini ada tindak korupsi nih, ya. Seperti itu. Oke, sudah cukup. Terus ya, silakan di close. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ya produknya KPK. Ya, stop korupsi katanya seperti itu. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Ya, sudah mempresentasikan, kalian juga sudah mendemonstrasikan posternya, artikelnya, juga infografisnya terkait dengan peran-peran yang tadi didiskusikan oleh kalian. Oke, terima kasih banyak. Nah, saatnya dan waktunya sekarang kita, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, cukup? Oke, waktunya sekarang kita evaluasi. Nah, tadi Bapak sudah mengirimkan link Google Form untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini mengenai peran penegak hukum. Ya, silakan dibuka. Kalau yang belum dapat silakan mulai di-share. Dan
Dan ya. Dan ya. Dan ya. Dan ya.
Selesai semuanya? Selesai. Ya, alhamdulillah sudah. Bapak akan coba lihat di sini untuk Naswa nilainya 100, untuk Wulan nilainya 100, untuk Dea 90 Dea. Ada keluaran mungkin ya? Ya, ada nggak paham di mana ya? Dari kewenangan dengan kuasa khusus untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan. Soalnya itu ya? Oke. Ya, yang lainnya silakan nanti Bapak masukkan ke daftar wilayah. Oke, terima kasih. Nah, untuk kali ini dari pertama kita pembukaan sampai dengan barusan kita evaluasi, kita sudah melaksanakan. Nah, waktunya kita menyimpulkan. Ya, materi hari ini adalah tentang apa tadi? Tentang peran lembaga penegak hukum di negara Republik Indonesia. Ya, dengan keadilan dan kedamaian, pastinya seperti itu. Nah, ini dengan seperti itu kita sudah menganalisis, sudah mengidentifikasi dan juga berdiskusi ada 5 lembaga tadi perannya. Yang pertama ada lembaga kepolisian, kejaksaan, hakim, Oke, untuk pertama ada polisi. Tadi ada paten tuh. Tugasnya apa? Melindungi, menegakkan hukum dan melayani masyarakat. Oke, itu adalah kepolisian. Kemudian selanjutnya kejaksaan. Tugasnya menuntut dalam peradilan, menuntut hukum dalam peradilan. Kemudian Pak Hakim mengambil keputusan dalam peradilan. Kemudian advokat apa tuh? Apa? Membantu memberi jasa hukum, betul? Baik di dalam maupun di luar pengadilan. Iya, baik di luar ataupun di dalam pengadilan. Dan terakhir yang kelima, KPK. Apa? Melakukan koordinasi dengan instansi Ya. yang berwenang. Betul. Ini ada pemberantasan korupsi ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi segala tindak tanduk mengenai korupsi itu pastinya akan ditangani oleh KPK terlebih dahulu. Saya seperti itu. Ya, kita sudah simpulkan. Kemudian kita juga sudah tadi diskusi, Bapak akan memberikan apresiasi kepada kalian semuanya dengan tepuk tangan. Sudah berdiskusi, kemudian sudah mempresentasikan, kemudian sudah menunjukkan demonstrasi terkait dengan produk-produk yang kalian buat seperti itu. Kemudian selanjutnya tadi sudah kita menyimpulkan mengenai pembelajaran hari ini tentang peran penegak hukum Indonesia untuk keadilan dan juga kedamaian. Dan setelah itu mungkin kita akan berlanjut pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang kemajuan iptek. Ya, tentang kemajuan iptek yang bagaimana di Indonesia sangat luar biasa kemajuan teknologinya. Itu terkait dengan materi hari ini dan juga berkesinambungan juga dengan kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini sudah mau selesai nih. Angga, mungkin untuk UKM menutup lagi kegiatan pembelajaran hari ini. Mari. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati, mulai. Baca doa selesai. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelum bubar kita salam dan bahagia lagi ya, Ariel. Ya, siap ya. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. 12 multimedia. Ye 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 ye. Ya, buat semuanya yang sudah hadir dan sudah belajar hari ini, terima kasih banyak atas perhatian dan juga kerjasamanya. Mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya kita harus bekerja sama dengan baik dengan teman maupun dengan keluarga di rumah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya Ukar Ahmad Tezari undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.